Tolong. Ada yang nikmatin. Ayo semangat, semangat bapak-bapak, semangat bungkus. Masih semangat? Semangat, semangat. Ayo semangat pak, bungkus pak. Ayo semangat pak, bungkus pak. Jadi di dalam sembako itu ada apa aja isinya pak? Ada 7. Apa? Apa aja? Butir, minyak 1 liter, Terus? beras 5 kilo, Terus? bawang putih setengah kilo, bawang merah setengah kilo, gula pasir 1 kilo. Itu kalau biasa beli di pasar berapa semua pak? Perkiraan harga itu ada di sekitar 150.000 ada? lebih pak, Lebih ya? 160, 170 kira-kira ya? ya. Telur berapa satu butir di pasar biasa? Ada 2000? 2500 ya? Iya, 2,5. Oke, semangat bapak-bapak. Semoga berkah. Nah, Mitra Humas, saat ini Primin sedang berada di Taruna Remaja. Alhamdulillah hari ini Bapak Gubernur menginisiasi pembagian bahan pokok ditujukan kepada abang-abang bentor. Ini sudah berlangsung barangkali sekitar 1,5 jam yang lalu. Antusias masyarakat cukup besar dan kita berharap abang-abang bentor ini juga bisa bersikap jujur gitu ya. Artinya kalau sudah dapat tidak kembali lagi. Karena kasihan juga masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan pangan ini. Ini kalau kita lihat dari sini cukup banyak ya. Kalau dihitung mungkin ada sekitar 200 atau 100 gitu. Tadi juga sudah cukup banyak. Tadinya Bapak Gubernur ingin mengunjungi beberapa titik Taruna, kemudian ada titik di Santika, Karsa Utama, ada juga titik di UNG, karena menurut koordinator bentor itu ada sekitar 22.000 di Gorontalo. Kita ingin mengunjungi paling tidak ada 7 kalau tidak salah 7-11 titik di kota Gorontalo. Tapi karena abang-abang bentor ini sudah menumpuk di titik pertama, agak susah bagi Bapak Gubernur dan tim pembagi sembako untuk bisa bergerak. Sehingga diputuskan ya udah dibagi di sini aja gitu. Ya buat ibu bapak, abang bentor yang diharapkan tinggal kejujuran bapak-bapak. Ya, kalau sudah dapat tolong jangan kembali lagi. Kasihan masih banyak tuh saudara-saudara kita yang ingin juga merasakan pemberian sembako gratis ini. Ini sembakonya Ibu Bapak, ada 7 bahan pokok, ada rica setengah kilogram, bawang merah setengah kilogram, bawang putih juga setengah kilo, gula pasir 1 kilo ya. Ada beras 5 kg. Nah ini ada minyak kelapa, minyak goreng Hemart 1 liter. Ini cukup membantu ibu bapak. Belum kalau ada juga bantuan untuk telur. Telur itu 10 butir ya, 10 butir. Kalau biasanya beli di pasar 250, jadi 2.500 maksud saya, maaf. Jadi kalau 10 berarti sudah 25.000. Nah ini dibagikan oleh Bapak Gubernur secara gratis. Rica juga di pasaran kalau nggak salah setengah kilo 40 kalau nggak salah. Ini juga di 1 kilo 70 ya, berarti setengah kilo 35.000. Ini dibagikan oleh Pemprov gratis. Ini kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa sekitar 160.000. Beras saja kan dia 10.000 lah paling murah. 10.000 paling murah. Kalau dia 5 liter berarti 50.000.
Belum ini rica kalau di pasaran 35.000, bawang ya katakanlah 25, bawang merah, bawang putih juga, gula pasir 18.000. Terus ini sekitar 12-15.000. Sehingga kalau di total bisa 160 sampai 170. Namun alhamdulillah Pemprov bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo membagikan ribuan paket sembako ini untuk abang-abang bentor. Dan sekali lagi himbauan dari Bapak Gubernur, kejujuran dari abang-abang bentor, ya. Suasana sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga yang diharapkan adalah kejujuran. Kalau memang ibu bapak sudah terima, sudah ada membawa paket sembako, ya saya lupa ada ikan juga. Tuh, ada ikan juga diberikan 1 kilogram kalau nggak salah. Oh iya, Primin juga mau kasih tahu pembagian sembako ini untuk abang-abang bentor, barangkali juga menyaksikan. Tolong jangan merokok, ya. Tolong jangan merokok. Karena beberapa kali tadi Pak Gubernur menegur, dan ada beberapa abang bentor yang tidak diberikan bantuan karena kedapatan merokok, ya. Ini bukan semata-mata karena marah, tidak, tapi ini untuk kesehatan juga bapak-bapak abang bentor. Logikanya sederhana, mau beli rokok saja harganya 20.000, 25.000 bisa, sementara beli sembako nggak bisa, ya. Jadi sekali lagi untuk abang-abang bentor yang barangkali saat ini masih mengantri, mohon jangan merokok. Kalau merokok nanti nggak kebagian sembako, kasihan nanti keluarganya di rumah. Ayo bapak-bapak, semangat bungkusnya, masih banyak ya. Ini satu bis tadi berapa paket Pak? 1.000? 1.300. Masih banyak ya. Ya, jadi kami laporkan lagi saat ini sedang berada di Taruna Remaja Kota Gorontalo. Alhamdulillah antusias daripada abang-abang bentor pada sore hari ini, cukup antusias ya, meskipun harus mengantri karena memang kondisinya yang agak susah. Kita sudah berada di pas perempatan antara rumah dinas gubernur dengan Bele Limbui. Memang terjadi kepadatan. Meski begitu Bapak Gubernur berharap begitu sembakonya diberikan, abang bentor langsung jalan. Ini seperti ini contohnya. Begitu diterima langsung jalan. Begitu terima sembako langsung jalan. Jadi sekali lagi berharap kejujuran dari abang-abang bentor. Kalau memang seandainya sudah menerima, tolong jangan balik lagi. Bukan persoalan Anda terima 2, 3 atau 4, tapi kasihan saudara-saudara lain, teman-teman kita, abang-abang bentor yang lain barangkali tidak akan mendapatkan seperti apa yang Anda dapatkan. Ini ada anak kecil di bawah, ya Allah. Bapak, kenapa ada anak kecil di bawah? Ini ada abang Grab juga, ada abang Gojek juga tadi saya lihat. Ayo semangat bapak-bapak. Ngomong-ngomong saya mau jatuh nih. Jangan, tutup jangan, tutup jangan. Yang lantas ditutup, lantas. Kalau tidak sabar pulang ya pulang. Ini yang arah dari depan Rudis dan Rem masih ini masih ada ya? Ini masih banyak yang masuk dari arah Polres. Dari arah Polres Pak masih banyak Pak. Oh, 86. Tahu. Ada
Yang lama membaca. Ada tuh. Suara kantor yang tidak dapat. Ada tuh ya. Yang kita pilih. Ya. Ayo ibu-ibu, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Ya, jadi mitra humas di mana saja berada, sekali lagi saya laporkan, saya Primin lagi berada di Taruna Remaja. Sore ini Bapak Gubernur bersama jajaran pemerintah provinsi bekerja sama dengan Basnas Provinsi Gorontalo menyalurkan paket bantuan bahan pokok untuk abang-abang bentor secara gratis. Nah, paket ini sengaja diberikan untuk bisa membantu perekonomian, khususnya buat abang-abang bentor yang memang kondisinya saat ini serba susah di tengah wabah virus corona. Ya, ini antusias dari abang-abang bentor cukup banyak ya. Cuma kita berharap abang-abang bentor ini bisa jujur ya, bisa merasa cukup dengan apa yang dia punya, sehingga tidak balik-balik lagi gitu ya. Kasihan nanti saudara-saudara kita yang lain sudah mengantri tapi tidak dapat. Ini sudah ditutup juga di beberapa titik, sudah ditutup sehingga tidak ada lagi yang masuk ya. Mudah-mudahan sudah banyak. Nah, ini di trek ini disiapkan 1.300 paket. Ada di sebelah juga yang biru juga ada paketnya. Ini tinggal beberapa kalau Primin hitung-hitung. Ya, mudah-mudahan masih cukup lah untuk abang-abang bentor. Selain sembako ini ada telur, merica, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng. Ada juga bantuan ikan oci kalau nggak salah 1 kilo. Ya, semoga cukup membantu untuk saudara-saudara kita. Ya betul, Ibu Zeva Diesel. Nggak boleh bolak-balik lagi. Nggak boleh bolak-balik ya. Kalau bolak-balik kasihan saudara-saudara kita yang lain. Ayo yang sudah abang-abang bentor, barangkali yang menyaksikan siaran langsung ini bisa komen yang sudah terima. Yang sudah terima bisa berbagi dengan Primin, komen di sini atau posting fotonya, foto sembako yang sudah diterima di rumah. Atau mungkin ada abang-abang bentor yang istrinya lagi memasak dengan sembako ini, bisa posting, kirim ke sini, kasih komentar. Mau komentar apa gitu silahkan, monggo. Ya, sekali lagi Primin ingatkan buat abang-abang bentor, kalau sudah dapat diharapkan kejujurannya. Ya. Jangan lagi bolak-balik ke sini karena sulit untuk mengawasi bapak-bapak. Bapak-bapak kalau sudah terima udah nggak usah ngantri. Kalau ngantri lagi kasihan, yang lain nggak dapat. Tuh masih banyak yang ngantri. Jadi sistemnya di sini begitu dikasih langsung pulang gitu. Dikasih langsung pulang. Gitu. Kenapa kita di sini trek kalau lagi lebaran? Oh, tembakau. Oh, kenapa lagi karena kenapa pas di sini bilang ke sana apa ada yang ambil bersama ada yang mengangkat. Bawa apa lagi ada di dalam trek ya. Ayo semangat bapak-bapak, bungkus semangat. Masih semangat. Gimana kekuatan? Masih 55. Kalau apa kita kapan ya ada di trek? Ya bungkus 55. Alah. Nah, Bapak Gubernur karena sudah kecapean dari tadi ya, sekitar jam 3
bagi-bagi bantuan pangan, sekarang sudah duduk. Satu orang. Oh, itu bukan video. Ya, alhamdulillah sampai dengan hampir jam 5 antrian sudah mau berakhir kayaknya. Ini sudah mau hampir selesai. Mau hampir selesai. Tinggal ya berapa ratus lagi. Sembakonya sih masih banyak sih. Masih lumayan lah. 500, 300. Ayo, semangat bapak-bapak yang bungkus. Pak, buka Pak paketnya Pak, kasih lihat Pak paketnya Pak, apa aja? Ayo, satu aja, ya buka. Kasih lihat apa aja paketnya. Nah itu satu, minyak goreng, taruh sini. Nah telur, taruh situ enggak, taruh satu ya, itu minyak goreng, telur, terus merica setengah kilo, bawang merah setengah kilo, bawang putih, gula berapa itu? 1 kilo. 1 kilo sama beras, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan pokok. Kalau sembako kan 9 bahan pokok, berarti ini namanya embako. Oh ada ikan ya, tadi ikan sekilo masih 7 kilo, berarti tumbako ya. Ini ada pembagian tumbako dari Pemprov, 7 bahan pokok tadi sudah diperlihatkan. Itu tuh bawang merah kelupaan. Lihat di situ, kalau tidak ada bawang merah kasih masuk lagi. Kasihan mahal itu, 40.000 sekilo. Ini hanya diberikan gratis. Ini knalpot siapa ini? Ya Allah, tiba-tiba sudah penuh dengan asap. Traumas. Ayo ibu bapak, abang bentor yang mungkin sudah menerima sembako, sudah berada di rumah, ayo berbagi dengan Primin di sini. Kirimkan fotonya kalau sudah diterima di rumah. Atau barangkali ada istrinya lagi masak dengan sembako dikirim gitu. Kasih komentar apa gitu kek. Ya. Sekali lagi Primin ingatkan. Ya Allah, sudah jatuh. Maaf. Primin agak latah ini. Primin jadi latah. Si bapak ngagetin lah. Ayo. Semangat. Nih, masyarakat ya. Sayang loh ya, padahal ini kita lagi social distancing. Ya, banyak yang datang kepo. Ya, mau gimana lagi? Lagi ada proses wawancara teman-teman media dengan Bapak Gubernur. Primin udah nyangkut di sini, ya bisa turun, takut jatuh. Ya udahlah, Primin nyantai wae di sini. Ya semoga bapak-bapak ini masih dapat paket ya. Oh masih banyak, itu mobil perikanan diganti lagi dengan yang baru. Dinas Perikanan menyiapkan banyak sekali stok ikan ya. Bapak Gubernur minta setiap gudang es ikan yang dimiliki Pemprov itu menyetok ikan ya, disetok ikan. Ada yang di sini di Kuandang, bukan Kuandang, Atinggola, yang di Pelelangan Tenda. Nah itu semua di stok, full storage namanya. Ikan-ikannya di stok di situ. Nanti ketika ada bantuan pangan seperti ini bisa diberikan kepada masyarakat. Atau juga ada program lain
yang namanya untuk apa namanya, bantuan pangan bersubsidi. Nah ini kan bantuan dari Basnas. Basnas ini diberikan gratis. Nah ada juga kita pasar murah, NKRI Peduli, bantuan pasar murah NKRI Peduli. Setiap barang-barang ini hanya dijual 5.000. Nah untuk hari ini diberikan gratis gitu. Ya semoga saja virus corona segera berakhir dan masyarakat Gorontalo, khususnya abang-abang bentor bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Ada yang banyak bertanya kenapa hanya abang bentor, terus kita yang di rumah gimana? Nah ini untuk abang-abang bentor sengaja diberikan karena semua orang pada work from home, kerja dari rumah, anak-anak sekolah juga belajar dari rumah, sehingga abang-abang bentor ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya kehilangan mata pencarian. Jadi Bapak Gubernur sangat peduli dengan itu dan menyiapkan ini bantuan pangan. Mereka tidak punya pendapatan lagi. Nah itu penjelasan dari Bapak Gubernur ya. Nah tuh daya belinya nggak ada. Oke. Mana abang-abang bentornya yang udah nyampe di rumah? Boleh komen di sini, kirim fotonya, komen apa gitu. Ya. Nih, jadi begitu dapat langsung pulang, begitu dapat langsung pulang. Alhamdulillah antriannya sudah menipis. Tinggal ya 100-an lah. Nggak nyampe. Ada, tapi ditutup situ. Iya, benar. Kenapa orang lu tetap kumpul di sel nih? Kok taruh ke sana? Oh, ada patrol, patrol. Iya, di sini kan terus tutup bola, baru mau kumpul di sini. Baru sama terus ke Ambanan. Iya, baru yang mana sini? Terus ke Sembaran. Berapa orang? Kurang lebih 200 orang. Kumpul di orang untuk anak teatri. Boleh orang? Kata apa juga agak dia. Kami sudah bersama Apa kita nih? Selain abang bentor, gimana Pak? Gimana orang yang di rumah? Ya, Primin jelasin ya. Primin jelasin bahwa bantuan pangan semacam ini juga akan diberikan kepada warga kurang mampu. Datanya itu kalau nggak salah Mimin ada 35.000 warga kurang mampu. Nah 35.000 ini akan diintervensi dengan bantuan pangan juga seperti ini. Tapi sistemnya bantuannya akan dikirim langsung ke kabupaten kota, ke rumah-rumah. Kalau memang ibu-ibu, bapak-bapak berhak, termasuk warga miskin. Warga miskin itu apa ukurannya? Dia terdata dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah kalau di Gorontalo itu ada sekitar 35.000. Nah ini sudah didata termasuk oleh kabupaten kota. Nanti akan dapat bantuan juga seperti ini, bantuan gratis. Akan dibagikan di kabupaten kota, di desa masing-masing. Begitu. Ya, Mimin kehausan. Saya dibantu oleh teman Mimin, dia baik hati. Terima kasih. Mimin minum dulu. Nah gitu ya, buat ibu bapak. Nanti orang miskin itu kayak gimana? Nah itu sudah ada datanya. Datanya namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data itu sudah terintegrasi di Kementerian Sosial. Berdasarkan data itu nanti akan dibantu dengan intervensi program semacam ini. Berapa lama? Jadi bantuannya selama 3 bulan. Mulai bulan ini, bulan besok saat sudah puasa, menyambut hari raya, sama bulan, jadi ini bulan April, Mei, Juni. Berarti ada 3 bulan bantuan pangan seperti ini akan diberikan kepada warga kurang mampu. Ya.
Udah, Bapak Gubernur selesai wawancara, bentor juga tinggal beberapa. Tinggal beberapa juga bentornya. Line in. Dah ya, begitu penjelasan Mimin. Ayo, sok atuh siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya, Mimin jawablah semampunya. Kalau boleh di desa-desa juga. Ya, di desa ada sembako, Pak. Kita juga punya bakti sosial NKRI Peduli. Bakti sosial itu nanti digilir tiap kecamatan. Jadi kecamatan apa minggu ini, kecamatan apa minggu depannya, kecamatan apa. Nah itu biasanya dibagi 1000 sembako begini. Tapi sistemnya nggak gratis, sistemnya bersubsidi, pangan bersubsidi. Setiap paket itu 7 paket hanya cukup kita beli dengan harga 55.000. Atau setiap paketnya itu 5.000 per kilogramnya. Misalnya beras itu 5.000 per kilo. Di satu paket kayak begini itu 5 kilo, jadi kita hanya belinya 25.000. Begitu juga dengan minyak goreng, telur dan lain-lain. Itu kalau yang bakti sosial NKRI Peduli. Kita juga punya program lain. Ini seperti ini bantuan dari Basnas. Basnas uangnya dari mana? Basnas itu uangnya dari PNS, dari pegawai negeri sipil yang dipotong setiap bulan. Jadi ini Bapak Gubernur selalu menekankan bahwa ini bukan uangnya Bapak Gubernur. Ini uangnya dari rakyat juga, diberikan untuk rakyat. Jadi pegawai negeri sipil kita dipotong zakat malnya setiap bulan 2,5%. 2,5% dikumpul di Basnas, dan Basnas yang menyalurkan ya melalui program-program semacam ini, pangan gratis gitu. Nah ini beda lagi ya, beda lagi ini dari program Basnas. Kemudian berikutnya kita punya program apa ya? Oh ya, untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu lain lagi. Jadi dari Dinas Pangan bikin operasi pasar murah misalnya di desa mana, di kecamatan mana. Nah itu tidak harga 5.000, tapi hanya disubsidi biaya distribusinya. Jadi masyarakat membeli bahan pokok itu dengan harga produsen. Misalnya beli telur di kandangnya itu harganya 1.000, nyampe di warung karena ada biaya produksi, pengiriman dan lain-lain, distribusi maksud saya, jadi 2.500. Nah itu yang dipangkas oleh Dinas Pangan. Ada program untuk itu, untuk apa saya lupa nama anunya, cuman yang jelas begitu, dari Dinas Pangan nanti bikin pasar murah, harganya jadi masyarakat belinya harga produsen gitu ya. Itu sampai kapan pembagian sembakonya? Pembagian sembako saya nggak tahu ya kalau sampai kapan. Cuma yang jelas untuk hari ini difokuskan untuk abang-abang bentor. Ini udah mau selesai. Abang-abang bentor. Begitu. Kenapa pada ngumpul seperti ini? Apa lebih baik diantar di rumah masing-masing? Apakah ini bukannya ngajak orang banyak di luar rumah? Enggak, sebenarnya nggak ngumpul ya. Sebenarnya tadinya itu bentor-bentor ini ngetem di tempatnya. Sudah disiapkan titik-titiknya. Jadi Bapak Gubernur datang ke tempat ngetem, ngasih pulang gitu, ngasih pulang. Tapi ternyata di luar dugaan kita. Baru di titik pertama Taruna ini titik pertama, selebihnya ada yang ngetem di Karsa Utama, di Makro, ada yang ngetem di UNG, ngetem di mana untuk abang-abang bentor ya. Jadi Primin perlu jelaskan konsepnya ini, didatangi, diberikan sembako, udah pulang gitu. Bapak Gubernur berangkat lagi ke titik berapa, ke titik kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi baru di titik pertama di arah Kesdim, rumah sakit, masyarakat udah ngumpul, abang-abang bentor, sulit lagi diatur. Akhirnya sistemnya abang-abang bentor ini duduk di bentor, bantuan pangannya dikasih kayak begitu, langsung pulang, kasih pulang, langsung pulang, kasih pulang. Sampai sekarang ngumpul tidak terkendali, ya akhirnya udah
diputuskan bagi sembakonya di sini aja gitu. Yang belum dapat bagaimana Pak Cos, baru tahu info di live. Ya mudah-mudahan ada ya. Tapi tadi Bapak Gubernur sampaikan cara ini akan digelar di daerah lain gitu. Jadi nggak mungkin di kota-kota terus gitu. Ya berharap aja mudah-mudahan besok Bapak Gubernur bikin di kabupaten atau bikin di Bualemo, Pohuwato, sehingga saudara-saudara kita di sana juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh abang-abang bentor sore hari ini. Pak, bukan aturnya sekarang di rumah, sama tidak dibagi-bagi rumah, kenapa harus kumpul di luar rumah? Nah itu tadi kan Mimin sudah jelaskan. Jadi konsepnya ini sebenarnya nggak begini, nggak ngumpul. Konsepnya itu Bapak Gubernur datang bagi, tapi karena ya sudah agak susah diatur, jadi begini, ya. Udah ya. Masyarakat udah berkurang. Insya Allah kita berharap bantuan ini bisa apa namanya, bisa membawa berkah lah, bisa membantu, bisa meringankan beban abang-abang bentor keluarganya di rumah. Ini kesibukan teman-teman membungkus. Oke. Ini dari jam berapa tadi bungkus-bungkus, Pak? Pak, dari jam berapa? Ayo jawab. Dari jam berapa? Setengah 4 ya? Setengah 4. Sekarang jam 5. Enggak, orang tadi jam 3 kok mulai kok. Jam 3. Bungkus. Dari pagi? Iya, pagi. Nah, itu pertanyaan saya. Bungkus-bungkus. Nah, ini kan dibungkus lain masih banyak. Ayo, sok atuh, semangat. Ayo. Tinggal sedikit. Ini tenang aja ya. Jadi Primin dapat paket bantuan khusus 10 paket gratis. Enggak tuh, masa ya Primin dapat gratis. Ibu Tia Sulaiman, Pak, kalau begini jam begini masih ada. Udah nggak bisa, Bu. Ini udah ditutup, jalurnya udah ditutup. Tuh sana di Polda juga, Polda Lantas juga udah ditutup. Ya. Memang konsep awalnya, sekali lagi Primin jelasin, nggak begini. Konsep awalnya itu berjalan seperti biasa, abang bentor lagi ngetem. Nah, itu yang dibagi. Pemerintah sudah punya daftarnya, siapa aja abang-abang bentor. Nah, sudah dibagi di titik-titik. Jadi titik Taruna, titik Kesdim, titik Santika, Makro, dan lain-lain yang biasa jadi tempat ngetem ini abang-abang bentor. Tapi ketika baru dibagi di titik pertama tadi di Kesdim, nah itu abang-abang bentor sudah sulit diatur, sudah ngumpul, nggak mau jaga jarak dan lain-lain. Sehingga tadi titik pertama diputuskan semua naik di bentor, nggak ada yang berbaris, nggak ada yang berkumpul, berkerumun. Duduk di bentor, sembakonya langsung dikasih kayak begini. Bentornya hidup, dikasih pulang gitu, kasih pulang. Nah, seiring perkembangannya masyarakat berkumpul jauh lebih banyak, sehingga rombongan tidak bisa bergerak. Akhirnya diputuskan ya udah untuk semua bentor dilayani di Taruna. Gitu Mimin jelasin. Ya. Nih OTP. Kenapa tuh Bapak? Ini kenapa ini Bapak? Ini Bapak udah ditutup kok masih ngumpul sih? Masih ada? Tuh Bapak Gubernur yang pakai masker biru. Bu, anak bentor, kong warga lain dang, Ibu. Maunya itu dibagi semua, tapi kan nggak mungkin atuh dibagi semua. Masih ada? Harga Gorontalo 1.200.000. Masa iya 1.200.000 dibagi? Kan enggak. Betul, Ini diberikan hanya untuk abang bentor karena pertimbangannya mereka ini yang paling rentan.
hari-hari di jalan, pendapatannya nggak menentu di tengah virus corona. Ya, Primin sih enak, kerjanya dari rumah, terima gaji, tapi mereka kan kasihan. Mereka harus kerja tiap hari, tiap pagi, malam, harus nyari penumpang. Sementara penumpang yang dicari nggak ada, semua pada di rumah. Nah, itulah pertimbangan Bapak Gubernur supaya dikasih bantuan tangan gratis, gitu Bu. Terus yang belum kebagian gimana? Ya kita berharap aja semoga nanti akan ada program semacam ini lagi gitu ya. Memang kondisinya agak susah karena masyarakat terlalu banyak. Ini yang membuat kita harus agak cukup kewalahan gitu. Para janda-janda tuh yang selalu berdiam diri di rumah untuk dapat mewakili para janda yang semua lihat postingan ini Pak Gubernur. Insyaallah Bu, para janda-janda ya. Jadi sekali lagi Mimin jelasin, bantuan begini banyak modelnya. Kalau ini bantuan kerjasama dengan Basnas, ini sifatnya semuanya gratis. Nah, ada juga nanti bantuan untuk warga miskin yang terdampak virus corona, akan juga diberikan bantuan semacam ini, tapi itu melalui anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi warga miskin yang seperti apa? Warga miskin yang tergabung dalam BPNTD, apa namanya, DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Loh, ini masyarakat udah semakin banyak. Bentornya udah habis sih. Ini masyarakat udah semakin banyak. Semoga ini bisa terkendali. Masyarakat udah banyak yang berdatangan. Situasi sudah mulai tidak terkendali. Di pendapatan Oke, Mimin akhiri dulu ya. Udah mau maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join bersama Primin di sini.